Khusus di kota Mekah, sholat Jumat dan sholat wajib 5 waktu hanya diizinkan dilaksanakan di Masjidil Haram. Artinya sahabat, kemungkinan mulai tanggal 31 Mei Masjidil Haram sudah dibuka kembali. Orang-orang sudah bisa tawaf, orang-orang sudah bisa sholat di sana, orang-orang sudah bisa menikmati Ka'bah. Dan itu yang paling kita rindukan dan sahabat-sahabat rindukan pastinya. Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. Insya Allah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Eid Mubarak sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan Jum'ah berkah. Hari ini setelah kita sholat Jumat, saya lewat di musola ini. Saya ingat janji saya sama sahabat-sahabat untuk menginformasikan ke sahabat-sahabat mengenai kondisi dan persiapan musola yang akan kita lanjutkan pembangunannya ini. Tapi sahabat, ada banyak sekali di antara sahabat-sahabat yang bertanya mengenai kondisi Haramain, kondisi kota Mekah saat ini. Bagaimana kondisinya, apa saja peraturan yang baru di sana? Insya Allah di akhir video ini saya akan informasikan kebijakan-kebijakan dari Saudi Arabia saat ini. Tapi sebelumnya sahabat, kita bongkar dulu bagaimana persiapan kita untuk melanjutkan pembangunan ini. Kurang lebih sekitar 1,5 bulan sahabat, ya sekitar 1,5 bulan kita berhenti kerja karena peraturan daerah yang tidak membolehkan orang untuk bekerja keluar dari satu daerah ke daerah lainnya dan lain sebagainya. Jadi kita berhenti. Dan ini juga salah satu bentuk kita taat kepada pemerintah. Dan sahabat, kita lihat apa persiapannya. Oke, bismillah. Pertama-tama sahabat, persediaan bata. Kemarin kita sudah beli cukup banyak sahabat, kurang lebih sekitar 10.000 bata. Masih ada. Di sana juga masih ada bagian batanya. Kemudian kita sudah siapkan gisting juga. Kita siapkan bambu untuk nanti saat pengecoran di atas ini. Ya, kita siapkan bambu. Itu dia. Kemudian kita siapkan kerikil untuk ngecor, pasir. Di sana juga masih ada pasirnya. Alat untuk mencampur semua, semen dan lain sebagainya. Airnya sampai segini sahabat. Jadi ini air hujan dan hujannya di sini setiap hari alhamdulillah. Besi masih ada. Besi masih ada sahabat. Ukuran 6, 8, 9 kayaknya ini. Saya kurang paham mengenai ukurannya. Kemudian ini sahabat, tadinya ini ditutup sama terpal, tapi kerasnya angin, Masya Allah, yang beberapa hari terakhir ini. Jadi akhirnya hancur semua. Nah ini sudah disiapkan juga. Saya kurang paham sahabat mengenai apa untuk apa ini. Dan besi alhamdulillah masih lumayan banyak sahabat. Sahabat bisa lihat. Kemudian ini argonya ada 4 yang tersedia. Ini sebenarnya punya musola cuma 1. Tapi ada sebagian yang argo ini milik masyarakat di sini yang ikut menyumbangkan untuk difungsikan selama pembangunan ini. Nah ini sahabat yang masih beberapa sak. Aduh udah mulai keras nih sahabat. Tapi insya Allah masih bisa dipakai. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kurang lebih sekitar 17 sak masih semen kita. Dan menurut laporan dari yang bertanggung jawab di sini sahabat, ya selama saya kemarin ke Mekah, yang paling dibutuhkan saat ini adalah semen, ya semen, kemudian pasir dan semen, pasir dan bata mungkin masih kurang. Tapi yang paling dibutuhkan benar-benar adalah semen ini sahabat. Karena persediaan kemen kita sudah sangat sedikit sekali. Paku masih, besi ini juga masih sahabat. Dan ini buku absen.
Sahabat harus tahu, kalau di sini tukang yang bekerja di sini itu sahabat selalu di absen. Kemudian sahabat kita lihat ini tempat masaknya. Subhanallah. Tempat masaknya sahabat sampai sebegitunya, kompor, ya, piring dan lain sebagainya. Ini tempat masak untuk tukang-tukang, disiapkan juga. Dan ya seperti inilah sahabat. Coba kita naik dulu. Bismillah. Kita coba naik. Ya. Ini dia. Masya Allah. Sahabat bisa lihat. Dan ini adalah milik sahabat-sahabat. Ya, kalau kita sebut ini adalah jerih payah dari harta, doa dan semuanya. Ini adalah milik sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan tempat terbaik ini sahabat, musalla ini, musalla ashabul haramain, musalla sahabat haramain. Ya, mudah-mudahan ini sebagai salah satu wasilah kita, salah satu bentuk ikatan kita sahabat, sehingga Allah kumpulkan kita di sini dan nanti Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rencananya sahabat, nanti kemungkinan kita akan beli mungkin sekitar satu are ini 10 meter persegi sahabat, kita akan beli lagi ke bawah. Karena ternyata sahabat tanah ini ya, posisinya memang kalau sahabat lihat itu lurus ke sana. Ternyata kiblat kita itu agak ke kanan sedikit. Ya, kiblatnya agak ke kanan sedikit. Otomatis sahabat yang di bagian sana itu agak kurang pas. Jadi kemungkinan nanti akan dibuat tangga ke bawah. Di tangga ini nanti akan jadi posisi toiletnya. Ya, di bawah ini. Banyak juga sahabat di antara sahabat-sahabat yang DM di Instagram. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mau tahu bagaimana perkembangan, sahabat bisa follow Instagram Musholla Ashabul Haramain. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang mau ikut serta dalam membangun musola ini, sahabat bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini atas nama Jumaah yang BCA, kemudian yang Bank Syariah ya Bank Muamalat. Untuk sahabat-sahabat yang menggunakan Bank Muamalat, sahabat bisa transfer ke ini. Jadi atas nama Munawar Mahmud. Oke, jadi itu sahabat, untuk sahabat-sahabat yang selalu bertanya mengenai kondisi bangunan sahabat-sahabat ini, seperti inilah sahabat, karena kita berhenti kerja kurang lebih selama 1,5 bulan. Jadi sampai pondasinya sudah seperti ini, kemudian kita dilarang untuk melanjutkan pembangunan. Jadi insya Allah setelah Lebaran Ketupat ini sahabat, kita akan lanjutkan pembangunan ini. Mohon doanya untuk sahabat-sahabat. Oke, mengenai uang di rekening Jumaah sahabat, kurang lebih masih sekitar 70-an juta. Kemudian sahabat di rekeningnya Munawar Mahmud itu masih kurang lebih sekitar 20 juta. Nah, ini sahabat 70 dan 20 jadi kurang lebih sekitar 90-an juta. Ini nanti kita akan gunakan untuk beli genteng, karena untuk genteng kita masih belum beli. Jadi persediaan yang masih lumayan mahal di sini, yang belum kita beli itu hanya genteng saja. Nah, genteng ini kurang lebih sahabat kita akan siapkan kurang lebih sekitar 20-an atau 25 juta untuk gentengnya saja. Mudah-mudahan sahabat pembangunan musola ini berjalan dengan lancar, sehingga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita sudah niatkan ya terlaksana sahabat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian setelah semuanya sahabat, insya Allah nanti kalau kemungkinan nanti kita akan ya kemungkinan si pemilik tanah yang di sini memberikan 1 are lagi. Insya Allah setelah itu nanti kita akan buatkan akte notarisnya. Setelah itu sahabat nanti kita akan ajukan yayasan Musholla Ashabul Haramain. Atau kemungkinan nanti kita akan buat namanya Yayasan Ashabul Haramain atau Yayasan Sahabat 2 Tanah Haram. Insya Allah ini akan terus sahabat sampai nanti kemungkinan mudah-mudahan ini menjadi aset dunia akhirat sahabat-sahabat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke info Haramain. Apa saja yang ada di Haramain hari ini sahabat, yang ada di kota Mekah dan kota Madinah, apa saja peraturannya kita bacakan atau saya bacakan untuk sahabat-sahabat. Oke. Jadi sahabat-sahabat yang selalu bertanya mengenai kondisi Haramain saat ini seperti apa. Jadi sahabat, hari ini tanggal 29 bulan Mei 2020,
mulai dari kemarin sebenarnya sahabat itu sudah berlaku atau di Saudi sudah mengizinkan setiap orang bisa keluar rumah. Ya, mulai dari jam 6 sampai jam 15 kecuali di kota Mekah. Kecuali di kota Mekah. Artinya di Madinah sudah boleh, tapi di Mekah belum boleh. Kemudian yang kedua sahabat, mulai 31 ya, mulai tanggal 31 Mei 2020 ya sama ya, diizinkan untuk keluar rumah untuk yang di Jeddah, yang di Taif, yang di Riyadh, yang di Madinah dan lain sebagainya dari jam 6 sampai jam 20 kecuali di kota Mekah. Di kota Mekah masih dengan seketatnya luar biasa sahabat, masih dengan sangat ketat. Kemudian nomor 2 ini sahabat, peraturan nomor 2 ini mengizinkan pelaksanaan sholat Jumat dan sholat wajib 5 waktu di seluruh masjid Arab Saudi kecuali di masjid kota Mekah. Subhanallah. Khusus di kota Mekah, sholat Jumat dan sholat wajib 5 waktu hanya diizinkan dilaksanakan di Masjidil Haram. Artinya sahabat, kemungkinan mulai tanggal 31 Mei Masjidil Haram sudah dibuka kembali, orang-orang sudah bisa tawaf, orang-orang sudah bisa sholat di sana, orang-orang sudah bisa menikmati Ka'bah. Dan itu yang paling kita rindukan dan sahabat-sahabat rindukan pastinya. Kemudian sahabat, poin nomor C, mengizinkan aktivitas perkantoran, pemerintah, dan swasta dengan melaksanakan protokol kesehatan. Artinya walaupun sudah dibuka peraturannya seperti ini sahabat, tetap yang utama adalah protokol kesehatan yang harus tetap dijaga dan diikuti aturan-aturannya. Kemudian kita lanjut. Poin nomor D, mengizinkan penerbangan dalam negeri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, udah boleh dari Jeddah ke Riyadh sudah boleh menggunakan pesawat, dari Jeddah ke Madinah sudah boleh menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Poin nomor E, mengizinkan perjalanan ke seluruh wilayah Arab Saudi dengan transportasi umum dan pribadi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang akan ke Madinah menggunakan bis dan lain sebagainya sudah boleh. Nomor F, restoran dan kafe diizinkan menerima konsumen makan di tempat. Jadi kalau kemarin sebelum-sebelumnya yang hanya diizinkan itu untuk take away ya, artinya beli kemudian dibawa, tapi sekarang sudah boleh diizinkan untuk makan di tempat. Salon, kecantikan dan lain sebagainya, tempat olahraga ya, pusat hiburan, bioskop tetap untuk sementara masih tetap ditutup. Nomor H, poin nomor H, larangan masih berlaku untuk perkumpulan massa lebih dari 50 orang. Artinya sahabat, di Masjidil Haram itu ada tempat ngaji ya, kemudian pengajian biasanya untuk teman-teman yang belajar di Ma'had Haram itu masih tetap ditutup sampai hari ini. Peraturan nomor 3, mulai tanggal 21 Juni itu ada peraturan situasi normal, mudah-mudahan di seluruh Arab Saudi dikembalikan sepenuhnya ya, situasi normal sahabat, insya Allah mulai tanggal 21 kecuali di kota Mekah. Jadi kalau di kota Mekah masih tetap akan lebih ketat sahabat dibanding daerah-daerah lain, dibanding kota-kota lain. Warga tetap diminta untuk memenuhi protokol kesehatan serta melindungi kelompok yang rentan tertular virus COVID-19, setelah kelompok manula dan mereka yang mempunyai penyakit pernapasan kronis. Jadi untuk di kota Mekah masih tetap lebih ketat dibanding kota-kota lainnya. Kemudian ada poin nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan lain sebagainya. Itu sama seperti poin sebelumnya sahabat. Kebijakan khusus untuk kota Mekah itu poin nomor A dan B sebelum-belumnya tadi. Dan sahabat selalu bertanya, ya, berapa sih jumlah orang yang kasus COVID-19 di Saudi? Untuk update tanggal 28 kemarin sahabat, itu jumlah kasus kurang lebih sekitar 80.185 kasus. Kasus aktif 25.191. Sembuh 54.553. Meninggal 441 orang. Itu update perkembangan virus COVID-19 di Arab Saudi untuk tanggal kemarin. Kalau tanggal hari ini belum update sahabat karena ini masih tetap jalan tanggal 29 ini.
Itu saja sahabat info hari ini. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ada di samping aset dunia akhirat sahabat. Untuk sahabat-sahabat sekali lagi yang punya hajat mengenai pembangunan ini, sahabat bisa langsung follow Instagramnya Musalla, atau sahabat juga bisa follow Instagram saya. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.